Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, baik teman-teman semuanya, bertemu kembali dengan saya, Kang TBG di Ciloto Podcast, podcastnya BBPK Ciloto. Selamat menunaikan ibadah Ramadan dan teman-teman semuanya, mudah-mudahan di hari ini kita diberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman, kita di episode ini kita akan bicara lagi terkait dengan tugasku, ibadahku. Apakah itu tentang TKHI, Tenaga Kesehatan Haji Indonesia. Nah, di depan kita sudah hadir tokoh yang berpengalaman di menjadi petugas kesehatan haji, Pak Dr. Edi Siswanto MPHM. Oke, apa kabar Pak Edi? Alhamdulillah. Sehat Pak Edi? Alhamdulillah. Lagi sibuk nih Pak Edi? Ya lumayan. Ya, Ramadan ini mudah-mudahan kita tuntas ya ibadah kita di bulan Ramadan ini. Amin. Pak Edi, kita akan ngobrol-ngobrol santai ya. Mohon izin Pak Edi, boleh Pak Edi kita ngobrol-ngobrol santai? Boleh dong. Nah, Saya udah di sini, Mas. Nah, Pak Edi, kita akan ngomong-ngomong terkait dengan TKHI dan ini sangat kental dengan istilah tugasku, ibadahku. Nah, Pak Edi, mungkin kita bisa cerita pernah berpengalaman menjadi petugas TKHI tahun berapa Pak Edi? 2 kali sih. Oh, 2 kali ya? Pertama tahun 2012. pertama 2012, yang kedua 2015. 2015. Udah 2 kali teman-teman sobat belajar semuanya. Nah, sebelum kita ngomongin tentang TKHI, kita juga ingin kenalan dulu dengan Dokter Edi ya. Dokter Edi, pengalaman bekerjanya dulu di mana Pak Edi? Di Dikbud Ya. sebagai tenaga medis. Bukan. Waktu itu saya masih kuliah, Hmm. tapi juga alhamdulillah diterima bekerja itu sebagai pegawai lab Di mana Pak Edi? di Karyadi, Rumah Sakit Karyadi. Rumah Sakit Karyadi. Oh, itu udah dapat gelar dokter? Belum. Oh, belum. Belum masih. Masih pendidikan, mahasiswa. Iya. Setelah lulus jadi dokter di mana Pak Edi tugasnya? Dokter saya langsung bertugas di Kesdam 3 Siliwangi. Kesdam 3 Siliwangi. Iya. Itu udah jadi PNS? Belum. Tapi ibaratnya tugas dinas. Tugas dinas ya. Berarti di bawah TNI ya Pak Edi? Betul. Bawah TNI ya. Sampai tahun 2000 lah ya, pertengahan 2000 itu saya mengambil PTT. Hmm. Nah, saya bertugas di Kabupaten Kerinci Jambi. Di Jambi ya? Ya. PTT ya Pak Edi ya? Nah, disitulah ketika tahun yang ketiga itu ya, saya baru mendaftar PNS diterima. Pada saat PTT di Jambi tersebut ya. Tahun berapa Pak Edi? 2003-an. 2003 ya? 2003 keluar dari Jambi. Ya, keluar Dari Jambi. dari Kerinci. bukan? Dari Kerinci ya? Iya. Kemana itu setelah dari Kerinci? Nah, setelah itu kan saya menunggu pindah tugas ya. Kan Pindah saya tugas. DPK atau DPB ya, saya lupa. DPK itu apa? Daerah? Diperbantukan atau dipekerjakan. Oh, itu dipekerjakan istilahnya, istilah zaman itu ya. Nah, NIP saya kan 140 ya dari Menkes. Nah, itu sambil menunggu tempat tugasnya di mana ya, saya tinggal di Cimahi saat itu. Sambil menunggu, berarti udah keluar dari Kerinci ya? Sudah. Nah, belum tahu kepastian mau ditugaskan di mana, Betul. Dokter Edi ya. Ya. Dan ternyata ditempatkan di Bapelkes Ciloto. Bapelkes Ciloto. Tahun berapa itu Pak Edi? Tahun 2003. 2003 itu. Oh, Desember. Desember. Berarti menjadi PNS di Ciloto 2003. Waktu itu Dokter Edi di BBPK Ciloto, Bapelkes atau BBPK 2003? Bapelkes. Masih Bapelkes ya, Bapelkes Ciloto. Nah, Dokter Edi itu kan pengalaman Dokter Edi ya. Ternyata Dokter Edi ini sebelum jadi WD Suara, beliau pernah menjadi dokter di Kerinci tadi ya. Dan di Kesdam. Dan di Kesdam, dan pernah juga mengelola lab di kampus tadi ya. Udah lama banget itu. Nah, Dokter Edi, kalau pendidikan Dokter Edi sambil juga fakultas kedokteran. Fakultas kedokteran mana Dokter Edi? Di Undip, di Iya. Ponorogo. Betul. Oh, yang rumah sakit labnya itu juga di daerah Semarang juga. Iya. Oh, Itu jadi yang sama-sama. Karyadi itu. Karyadi Semarang, dan Dokter Edi juga FK-nya di Semarang ya. Betul. Di Universitas di Ponorogo. Nah, setelah kuliah dapat dokter, terus nah sekarang kita ngomongin pendidikan S2-nya. S2-nya di mana Dokter Edi? S2 saya alhamdulillah dapat kesempatan beasiswa ya ke luar negeri, yaitu di Thailand Di Thailand. Tahun berapa tuh, Dok? tahun 2006. Ketika kuliah di Thailand tuh udah statusnya udah jadi pegawai Bapelkes Betul. Ciloto ya. Berapa tahun Dokter Edi di Thailand?
Programnya sih kayaknya sih 2 tahun ya. Cuma saya selesaikan 10 bulan. Wih, 10 bulan udah dapat gelar MPHM itu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini pinter banget Pak Edi berarti ya juga. Saya ngambil semester pendek di sana. Oh, nggak betah apa di Thailand Pak Edi? Bukan nggak betah. Justru saya malas pulang. Malas pulang. Habisin biaya. Oh, Ngirit ngirit biaya lumayan. lumayan. Oke. Pulang dapat lumayan lah buat. Jadi 10 bulan, hampir setahun pulang gitu ya ke Iya. Indonesia. Oke. Nah, oke, kita sekarang masuk ke sesi itu nih Pak Edi. Tadi udah kita kenalan nih Dokter Edi ya. Dokter Edi ini orang Bandung, teman-teman. Dan dia alumni SMA 2 Bandung ya. Betul, SMA 2 Bandung, alumni Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dan alumni dari kampus apa di Thailand tadi? AIHD ya. Apa itu Pak Edi? ASEAN Institute for Health Development. Oke. Itu ya. Mahidol. Mahidol. Pak Edi, sekarang kita masuk ke tugasku, ibadahku. Ya. Dokter Edi, tahun pertama tadi 2012 ya, yang tugas pertama ya. Itu proses seleksinya seperti apa, Dokter Edi waktu itu? Jadi sebelumnya itu waktu di Bapelkes itu sudah ada selintingan gitu. Kalau belum berhaji ya nggak boleh jadi TKHI gitu kan. Oh, Makanya saya sejak itu nggak berminat sebetulnya. karena belum berhaji gitu. Karena ya itu kan syaratnya harus berhaji dulu kan. Ya udahlah, jadi saya nggak mikir Nggak ada niatan. apa. Jadi itu saya mah niatnya berhaji saat itu. Jadi saya ngumpulkan uang gitu kan ya. Nah itu akhirnya tahun 2009 itu saya dapat panggilan sudah cukup Jadi jemaah haji. untuk jadi jamaah haji. Nah, tapi kan nggak mantap, saya ingin merasakan bimbingan yang 11 kali berhaji itu. Hanya saya berangkat tahun 2010. 2010 Ya. jemaah jadi jemaah Jemaah haji. haji, ya. Baik. Nah, setelah jadi jamaah haji itu ya udah saya jadi ibaratnya memang saya nggak tertarik gitu TKHI gitu. Karena alhamdulillah sudah berhaji, Ya. sudah tahu lah di sana seperti apa. Kemudian ya sudahlah gitu, karena kebanyakan motivasinya seperti itu kan ya, pengen berhaji sambil bekerja gitu kan. Nah, ternyata sekitar tahun 2012 ya, sebelum saat itu kan ada pelatihan ya, Pelatihan TKHI di BPPK Ciloto. betul. Kemudian saya juga ibaratnya kan melatih ya. Yang fasilitator ya. Nah, saat itu memang udah dikasih tahu. Rasanya ada unik juga saya kan, karena saya kan nggak tertarik sama sekali, saya nggak mau daftar, nggak mau apa gitu kan. Nah, dideketin lah sama saat itu kabitnya ya, kabitnya Di pusat kesehatan haji itu. ya, itu pada saat pembukaan atau penutupan gitu. Nah, setahu ke saya gini, kamu jangan sekolah dulu lah ya, kamu jangan sekolah ini tahun ini. Sekolah maksudnya sekolah S3 maksudnya? Ya, S3. Kamu jangan sekolah dulu ya. Pokoknya jangan sekolah. Emang kenapa Mas? Karena kebetulan kan teman kuliah juga kan. Emang kenapa Mas? Nah, pokoknya jangan sekolah dulu, jangan kemana-mana dulu. Itu saya nggak tahu saya. Ternyata dalam waktu beberapa hari gitu ya, seminggu 2 minggu ada yang nelpon. Jadi saya terpilih sebagai petugas haji. Tolong lengkapi berkasnya. Wah, itu langsung saya sibuk melengkapi berkas. Terus saya daftar Pak Edi. ya jadi mendaftar, saat itu mendaftar juga gitu ya. Jadi saya bukan berarti kalau udah dikasih tahu langsung bebas itu enggak. Saya sibuk daftar, ngumpulin berkas juga, ikut seleksi juga mungkinnya di sana ya berkasnya, ikut pelatihan juga, kan dipanggil pelatihannya. Seleksinya tes apa aja Pak Edi? Seleksinya cuma tes berkas. Tes berkas administratif ya. Iya. Jadi Kompetensi nggak ada kompetensi? Kompetensi nggak ada saat itu. Bukan berkas tapi harus ada bahwa bukti bahwa ini bugar gitu ya. Betul, itu ada. Jadi pada saat pelatihan itu kan pelatihannya masih belum terpola mungkin ya, nggak seperti yang sekarang. Jadi pelatihannya hanya berupa pembekalan teknis aja. Nah itu. Nah setelah itu baru saya masuk ke integrasi di Bekasi. Itu yang saya lumayan gitu. Itu pokoknya pelatihannya itu ya, ada pelatihan di Ciloto dan pelatihan integrasi di Bekasi. Saat itu. Nah, Dokter Edi, TKHI ini kan mendampingi kloter ya. Betul. Pak Edi waktu itu mendampingi kloter mana? Kloter dari Bogor, Kabupaten Bogor. Berapa orang yang didampingi oleh Dokter Edi? 400-an. 400 jemaah ya, Iya. total jemaah. Berarti waktu itu Dokter Edi didampingi tenaga kesehatan perawat juga? Betul. Berapa orang perawatnya waktu itu?
2. Jadi dokter 1, perawat 2 ya. Betul. Oke. Dari Bogor, kabupaten apa kota? Kabupaten. Kabupaten. Masih pada silaturahim sampai hari ini? Salah satunya masih Ya. salah satunya. Oke, nah, Dokter Edi, ada nggak mungkin bisa kita berikan insight buat teman-teman kejadian yang mungkin menurut Dokter Edi ini kejadian yang luar biasa ya, unik gitu. Jelas. Apa Dokter Edi kira-kira? Ketika bertugas menjadi TKHI di sana ya, di Mekah sana. Mungkin karena sebelum berangkat itu saya sudah ikhlas gitu ya. Tidak Ikhlas. akan prosesi haji. Tidak, ya itulah istilahnya ikhlas karena saya sudah pernah gitu mungkin ya. Jadinya saya ikhlaskan aja deh untuk bertugas ceritanya gitu ya. Luar biasa nih. Jadi sambilannya haji gitu kebalik memang. Jadi sambilannya kalau sempat ya ikut prosesi haji dan memang ikut jadinya harus ikut. Karena Pak Edi ngedampingi jemaah ya. Betul. Termasuk juga kadang-kadang membimbing jamaah haji yang mungkin sudah sepuh atau sudah lagi sakit atau bagaimana, kan saya harus tahu ya dan harus membimbing. Akhirnya saya memang jadinya berhaji gitu, jadinya niatnya berhaji juga. Cuma karena sudah diikhlaskan fokusnya bertugas ya. Niatnya memang dari awalnya ya. Jadi saya tidak terlalu memfokuskan pada sunnah-sunnah gitu ya, sunnah-sunnah ataupun yang lain dari kegiatan haji. Karena Pak Edi fokusnya di dalam tugasnya itu ya. Jadi rukun hajinya aja yang saya penuhi, setelah itu saya bertugas. Kebetulan juga perawat yang mendampingi saya yang satu itu administrasi, bukan perawat klinik. Bukan perawat klinik. Betul, dia tuh kalau nggak salah kasih di Dinkes Kabupaten Bogor. Yang satunya lagi habis tabrakan. Masya Allah. Jadi nggak bisa jalan. Tapi ikut berangkat. Ya nggak apa-apa lah. Gitu. Saya kan sudah ikhlas ceritanya. Ya. Mungkin itu ujian dari Allah pada saya gitu. Ya coba kelihatan ikhlas sampai mana sih gitu ya. Oke. Makanya ketika yang itu kan yang satu mungkin ingin ibadah ya silakan. Jadi saya lebih banyak nunggu ya saya nggak apa-apa gitu. Cuma ajaibnya begini ya, ketika di Madinah itu contohnya di Madinah itu kan saya memang nggak fokus untuk 40 kali sholat berjamaah di Masjid Nabawi kan, karena saya biarinlah kamu dulu deh yang ini gitu, ya, silakan aja saya di sini. Tapi akhirnya ada aja kesempatan gitu. Masya Allah. Entah ngantar jamaah yang sakit merujuk gitu kan ya. Entah itu nemenin sesama tenaga kesehatan juga atau nemenin jamaah. Ini 40 waktu itu malah diberikan kesempatan sama Allah ya. Padahal saya udah memberikan, udah silakan gitu. Karena kan ibaratnya udah nggak apa-apa lah, saya ibaratnya kalau saya kan fokusnya melayani jamaah itu ya. Saya nggak fokus harus memenuhi 40 kali itu. Nggak kepikiran sama saya itu untuk memenuhi itu. Tapi akhirnya semuanya malah diberikan kesempatan. Yang bahkan lebih mungkin 41 kali. Masya Allah. Boleh lah lanjut ke 2000 yang kalau 2015 itu memang ya sama juga sih ya. Cuma apa? Selamat dari maut itu aja kali. Oh, yang pas kejadian tragedi itu ya, Dokter Edi ya. Betul. Karena pada saat itu kan sambil mendampingi jamaah juga kan saya kan ikut prosesi juga. Nah, itu kan wah situasinya ya tuh bener-bener nggak bisa dikendalikan. Yang badai apa yang keren, Dokter Edi? Saya yang peristiwa tabrakan di Mina. Oh, tabrakan Mina itu? Iya. Kalau badai, iya. Jadi pada tahun 2015 itu lengkap. Ada kebakaran, atau kebakaran di maktab. Kebakaran. Wow, itu 2015 itu ya? Ya terpaksa saya harus ikut tim kan ada timnya ya, ada TPHI, ada kita juga kan, ada tim pembimbing ibadah yang menenangkan jamaah itu supaya nggak berantakan. Karena kebakaran di gedung sebelah, gedung kita gitu kan. Tapi heboh juga. Itu kebakaran. Yang kedua badai pasir. Betul, badai pasir itu. Saat itu saya kebetulan ketika masih merujuk pasien ke dulu namanya bukan KKHI ya, namanya mungkin BPHI dulu namanya ya, rumah sakitnya itu. Nah, pas di situ badai. Jadi saya pas di dalam alhamdulillah jadi ngelihat itu kursi
Oh, Semuanya terbang. dari jendela itu terbang. Masya Allah. Terbang. Nah kebetulan ada jamaah yang dari Masjidil Haram, begitu saya pulang, itu jamaah itu kedingin, Kedinginan. terus katanya nyangkut di jembatan. Astagfirullahaladzim. Jemaahnya Dokter Edi. Iya, Oh. karena pada saat itu kan belum badai, Ya. mungkin ya. Saya juga kan pas merujuk pasien, merujuk jamaah itu kan belum badai. Ya, belum. Begitu sudah masuk agak baru lama datang ditutup, badai. pintunya kelihatan terbang dari jendela itu. Wah itu jamaah itu benar itu langsung ke pasar, ramai itu sibuk ya, supaya mereka itu nggak hipotermi gitu. Karena kan walaupun di sana panas tapi kan es itu, badai kan es. Oh. Jadi Kedinginan menggigil tetap gitu, ya. kedinginan betul. Terus keren ya, Ya. keren alhamdulillah. Pas kejadian keren, Dokter Edi ada di mana? Di rujukan di BPHI. Oh, lagi di DP lagi ngerujukan itu. Ya. Terus begitu datang ini sudah berantakan hotel itu kan. Oh. Sudah langit-langitnya udah wah gak karuan karena kan anginnya tuh nembus ke hotel. Masuk ke hotel itu. Pokoknya hancur lah. Ada satu nenek-nenek yang memang mungkin demensi ya atau apa ya ini. Paksa dirawat di ruangan kita. Wah itu berantakan. Berantakan apanya, Dokter Edi? Ya kan ini rubuh semua. Oh, ruangan ininya perawatannya. Ya rubuh kan. Rubuh. Karena angin. Karena angin. Wah, terpaksa ya itulah sibuknya gitu kan, membereskan semuanya. Bereskan dulu itu ya. Termasuk jamaah yang kedinginan itu kan. Kalau yang pas tabrakan Mina, Dokter Edi di mana posisi Dokter Di Edi? Mina. Di Minanya. Iya. Berarti ada jemaah Dokter Edi yang ikut tabrakan juga? Enggak, alhamdulillahnya gitu ya. Jadi kita tuh kita kedorong gitu. Oh. Walaupun ada peringatan dari BPHI Mina ya, kan pakai corong itu ya. Pokoknya itu jemaah Indonesia jangan masuk, jangan Pakai megapon gitu maksudnya, Bang? pakai megafon. Ada jaring-jaring ya, jadi jaring-jaring. Kita tuh nggak bisa keluar. Kita di dalam itu kedorong-dorong sama jemaah. Yang di zaman belakang. Udah banyak banget itu. Udah kedorong-dorong. Nah, alhamdulillah itu apa ya? Kita sudah nyampe ke Lontar. Oh. Kan Lontar cuma sekali ya. Tanggal 10 Zulhijjah kan cuma sekali. Lontar yang Kabir atau Akobah kan. Ya. Nah, sudah Lontar, kita pulang. Nyampe ke pondokan, barulah ada cerita. Ya Allah dong, gitu. Kira kita ini lagi itu ada kejadian di Mina. Pas saya lihat itu, waduh bener. Itu kan alhamdulillah itu beda setengah jam. Beda setengah jam. Jadi dokternya duluan ya. Duluan. Kejadian Kalau saya itu telat udah dapat di setengah situ. jam nggak akan ketemu kita semua. Jelas berarti jemaahnya selamat semua ya. Selamat, alhamdulillah selamat. Itu orang Indonesia banyak juga ya di waktu kejadian Mina itu. Banyak, termasuk ada TKHI yang kena juga. Kena juga ya, dokter. Dua TKHI Jawa Barat kena juga. Kalau dari pengalaman Dokter Edi nih 2012 dan 2015 ya Dokter Edi. Itu ada nggak jemaah yang mengalami ya keajaiban misalnya dari kesehatan Dokter Edi? Berkesan apa tuh Edi? Kalau itu kan tahun 2015, yang 2012. Ya, apa itu? Jadi saya tuh dititipin, sebetulnya itu bukan jamaah kloter ya. Kloternya itu sudah berangkat duluan. Iya. Dia dirawat di si bapak itu, bapaknya namanya siapa ya? Itu dari Cianjur. Dari Cianjur. Iya, dari Cianjur tapi ngikut kloter akhirnya ngikut kloter kita dari Bogor. Dititipin gitu kan ya. Karena telat karena pada saat mau berangkat gejalanya kambuh. Dia usianya udah lansia, siapa ya? Ya jantungnya udah stadiumnya udah tinggi gitu ya. Ada kemudian juga diabetes juga. Kemudian mungkin ginjalnya juga ada itu. Jadi udah si anaknya itu ya gitu, Pak, saya titip ya Pak gitu. Pak dokter, saya titip. Kalau meninggal di Mekah ya saya ikhlas. Akhirnya ikut kita lah gitu. Cuma kita tuh nganggap dia itu sebagai keluarga. Jadi kita sepakat sama dengan jemaah TKHI yang lain. Jemaah itu kita anggap keluarga aja dah gitu. Jangan dianggap orang lain atau pasien gitu. Jadi dan si bapak ini ikut di kamar kita gitu. Ya. Karena kan penyakitnya berat banget. Jalan aja susah. Udah sesak gitu ya. Ya udah ikut kita aja. Akhirnya selama berhari-hari ya ikut kita di kamar petugas itu. Ya, bareng. Anehnya gembira, dia tuh gembira. Senang malah beliau.
seneng banget kan, bahagia gitu ya. Jadi bahkan sampai bantuin kita nyatetin itu apa yang jamaah yang datang. Oh, bantuin malah. Bantuin gitu kan. Jadi kan sehat ya, sehat. Walaupun kita tahu kalau jalan aja susah, tapi minimal dia bahagia gitu loh ceritanya kan. Nah, tapi kan kita nggak bisa lama-lama menyimpan apa ya, membawa si kakek itu, karena kan kloternya berbeda. Ya. Secara administrasi kan harus kita kembalikan ke kloter aslinya. Betul. Akhirnya kita kembalikanlah ke kloter aslinya. Cianjur ya, kloter 70-an, kloter 72 atau berapa. Kalau saya kan 85. Jauh ya? Jauh memang. Di kloternya itu dia diserahkan ke jamaah, kemudian kalau nggak salah suka ditinggal sendiri. Akhirnya tambah parah gitu. Parah, stres gitu. Mungkin ya itu saya informasi dari akhirnya meninggal di Madinah. Ketika kita sudah pindah ke Madinah, si bapak itu masih dirawat di sana, dan akhirnya meninggal di sana di rumah sakit Madinah. Jadi makamkan di sana berarti. Itu jadi pembelajaran kita juga. Ya. Ternyata kalau jamaah haji itu, kalau kita anggap seperti saudara atau orang tua, keluarga kita sendiri, kualitas hidupnya lebih baik daripada kalau kita anggap berbeda. Ya, beda orang gitu, mungkin akhirnya yang parah-parah itu gitu ya, kita biarkan itu di jamaah itu ya. Kadang-kadang jamaah juga kan sibuk ibadah itu ya. Ditinggal sendiri, nah itu. Terus yang membuat kita sedih itu apa yang kita ajarkan itu kok ingat gitu. Jadi kan kalau di kloter di tempat tugas itu kan kadang-kadang Pak semangat Pak gitu kan. Jadi kan dia ya saya semangat. Memperlihatkan semangat itu. Dan pas ditengok sama perawat itu juga, perawat saya itu lupa namanya. Pas ketemu juga semangat. Jadi sedih banget. Semangat tapi ini pakai apa mati selang semua. Sudah nggak bisa tidur lagi. Semangat itu. Wah, jadi nyesal juga ya, kenapa ya saya kembalikan gitu ya. Kalau nggak dikembalikan kan pulang juga dengan kita, mudah-mudahan juga selamat sampai pulang ya. Takdirnya ya. Yang takdirnya begitu ya. Baik dokter, luar biasa ya. Mudah-mudahan itu pahala buat dokter Edi dan teman-temannya. Dan dokter Edi nih, kita di sesi terakhir, kira-kira apa sih saran dokter Edi nih untuk teman-teman yang ingin menjadi petugas KTKH ini? Boleh dokter Edi ceritakan saran-sarannya apa dokter Edi? Silakan. Ya sarannya sih kita harus ikhlas itu aja ya. Ikhlas sebagai petugas. Kalau masalah ibadah haji ya, sebenarnya kalau bisa sih kita berangkat sendiri. Ya. Jadi kalau jadi petugas ya jadi petugas gitu. Akan mendapatkan kenikmatan yang lain ya dokter Edi. Kalau bertugas mudah-mudahan, saya nggak berani menyatakan insya Allah ya, mudah-mudahan kita berkah itu aja. Amin. Mendapat banyak pembelajaran terutama dari tugas kita ya. Yang saya khawatirkan begini, kalau kita berangkat sebagai petugas, itu jadi pikiran saya juga ya saat ini gitu ya. Kita dibayar nih kita ini. Tugas itu ya. Sebagai petugas kan dapat gaji. Kemudian kita berkhianat dari tugas itu, ya tidak amanah ya. Kita meninggalkan meninggalkan jamaah hanya untuk beribadah, kan jadinya aneh ya. Meninggalkan jamaah yang harusnya menjadi tugas kita, yang kita dibayar dan kita menikmati uang itu ceritanya ya, entah itu disumbangkan, entah itu kita pakai sendiri, artinya kita sudah dibayar. Kemudian kita meninggalkan jamaah kita yang sakit hanya karena kita itu tadi sambilannya ingin berhaji gitu. Gimana coba kalau dipikirin? Allah menerima nggak ya niat baik kita? Ibadah kita ini bertugas sebetulnya. Kalau masalah haji, kalau kloter gak usah khawatir sebetulnya. Karena kita akan menjadi pembimbing, kita akan ngikutin bahkan membimbing. Beberapa jamaah kan ada yang tidak hafal masalah rukun, masalah sunnah mungkin ya, justru kita akan mendampingi mereka. Jangan khawatir kalau yang kloter ya. Yang kloter ya, kalau rukun-rukunnya sih tentu akan terlewatkan, gak usah khawatir gitu. Ya, ikhlas aja, ikhlas melayani jamaah, nanti juga
pas mereka berangkat kita juga ikut berangkat. Gak mungkin kita ditinggal di maktab atau di di hotel, gak mungkin. Kita akan tetap berangkat, kita harus mendampingi, itu tugas kita gitu ya. Dan pada saat pendampingan itu rukun-rukun hajinya ya kita bisa ikut gitu loh. Alhamdulillah kalau Allah mengizinkan, kita akan diberikan kesempatan gitu untuk menunaikan ibadah sunnahnya ya. Contohnya tadi itu waktu tahun 2012 saya nggak pernah kepikiran itu untuk sholat 40 waktu, ini malah jadi 41 waktu saya lebih ya. Jadi padahal khawatir ya, iya, padahal saya nggak khawatir, saya emang nggak fokus itu karena semua dimulai dari ikhlasnya dokter. Nah, itu tadi ya. Yang penting ikhlas dulu. Ikhlas itu ya. Dari tanah air udah ikhlas mau mendampingi untuk melayani jamaah di tanah suci. Itu aja sebetulnya. Ya, baik Dokter Edi. Luar biasa Dokter Edi ya. Mudah-mudahan tadi ya, keikhlasan itu adalah niat pertama kita untuk menjadi petugas TKHI, dan tugasku ibadahku. Nah, baik, terima kasih banyak Dokter Edi atas sharing hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan insight teman-teman semuanya, sobat belajar semuanya, dan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan khususnya Dokter Edi dan teman-teman yang mendengarkan semuanya. Baik, terima kasih Dokter Edi. Ya, kita pamit. Kita pamit semuanya, teman-teman semuanya, sobat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.